صالحا وقال إني من المسلمين. قال رسول الله في الكتاب الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Masya Allah pergunakan kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan didudukkannya kita di sebuah majelis yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Allah masih sayang kepada kita. Dan Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan Allah dudukkan kita di suatu majelis. Maka apabila kita duduk suatu majelis, maka Allah berikan kita rahmat. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan satu malaikat untuk mencatat amal-amal kita. Nah, baik buruknya ada malaikat yang mencatat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka malaikat akan tetap mencatat kita. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, makhluk tidak kuasa, makhluk lemah. Nah, Allah ciptakan 7 lapis langit, yang di dalamnya ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada pepohonan, ada sungai-sungai. Dan Allah ciptakan 18.000 makhluk yang ada di muka bumi ini. Ada hewan, ada unta, ada kucing, ada anjing, ada gajah, ada ikan, ada burung-burung. Dan dia bertanya kepada tuan-tuan, apakah tuan-tuan bisa memberi makan? Enggak bisa, yang memberi makan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut contoh baginda Rasulullah SAW, maka kehidupan di dunia dia akan sukses. Ketika dia dekat mati maka dia akan sukses, maka nanti ketika dikubur dia pun akan sukses, maka nanti ketika di akhirat dia pun akan sukses, dan maka nanti Allah akan tarik, masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh pertama, orang yang bersedekah, orang yang bekerja buka toko, maka ketika dengar panggilan azan maka dia langsung ke masjid, Pak. Inilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia, Pak, ke masjid sholat berjamaah, ditinggalkan semua perkara-perkara yang melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut contoh baginda Rasulullah SAW, maka kehidupan di dunia dia pun akan gagal. Dan nanti ketika dia mati, dia pun akan gagal. Maka nanti ketika dia dikubur, dia pun akan gagal. Maka nanti ketika di akhirat Allah tarik dia ke dalam api neraka. Contoh, Pak, pertama, orang bekerja, membuka toko, menyetir mobil, maka ada panggilan azan, maka pura-pura nggak dengar, Pak. Dia tutup telinga. Dia tutup telinga, nggak mau, Pak, mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ingkar. Allah tetapkan, Pak, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna. Orang yang mengamalkan agama secara sempurna, maka Allah sudah tetapkan, Pak, kebahagiaan setiap makhluk ini sudah pada tempatnya, Pak. Seperti ikan bahagianya hanya di dalam air, seperti ulat bahagianya hanya di dalam tanah, dan begitu juga seperti manusia bahagianya hanya dalam amal agama. Jadi apabila manusia coba-coba lari daripada amal agama, maka Allah akan tarik dia ke dalam api neraka. Bagaimana kita semua ini berpikir mengikuti
Contoh Nabi SAW dan para sahabat. Maka para sahabat memiliki 6 sifat yang mulia. Yang pertama, yakin terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua, salat khusyuk al khudu. Dan yang ketiga, ikramul muslimin. Dan yang ketiga, ilmu mazikir. Dan yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasyunya. Dan yang keenam, dakwah wa tabligh. Keuntungan daripada kalimat la ilaha illallah. Dari Nabi SAW, dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman? Maka Rasulullah katakan, banyak-banyaklah kalian ucapkan la ilaha illallah. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seluruh isinya yang ada di dunia ini, apabila diletak di sebuah timbangan, maka di sebelahnya kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah tetapkan untuk seluruh makhluk 5 perkara. Yang pertama di mana matinya. Dan yang kedua, amal baik atau amal buruknya. Dan yang ketiga, di mana berapa usianya. Dan yang keempat, di mana ia dikuburkan. Dan yang kelima, rezekinya udah Allah tetapkan. Dikisahkan ya Pak, kisah Nabi SAW ketika dia sedang berjalan di sebuah pohon yang besar, maka dia melihat